Shalom saudara, apa kabar? Doa dan harapan saya kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat menjalani rutinitas kegiatan, pekerjaan dan pelayanan sepanjang hari ini. Saya Elisa Susana, pendeta GKR Sotimpah, dan saat ini saya sedang berada di Desa Petak Putih, tepatnya sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara lihat saat ini. Desa Petak Putih bagian seberang sedang mengalami banjir. Doa dan harapan kita kiranya debit air tidak semakin naik. Dengan demikian tidak menghalangi rutinitas kegiatan dan pekerjaan warga masyarakat maupun jemaat di Desa Petak Putih saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan bagaimana Markus pasal 13 ayat 9 sampai yang ke-23. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap detik waktu yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Teristimewa saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu ini dalam keterbatasan dan ketidakmampuan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah otoritas Allah, hikmat daripada Allah saja menolong hamba-Mu ini untuk boleh berkata-kata. Demikian juga biarlah setiap kami boleh bersama-sama berkomitmen melakukan firman Tuhan dalam keberadaan kehidupan kami setiap hari. Allah Sang Empunya firman yang hidup, melalui pertolongan Roh Kudus kami memohon, sempurnakanlah pengertian kami. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Permulaan Penderitaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Judul yang kedua, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di penganginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan
tanda-tanda dan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus melihat kemegahan bait Allah, Ia menubuatkan akan kehancuran bait Allah. Bagaimana bisa kita lihat di ayat yang pertama dan yang kedua dalam pasal yang ke-13 ini. Pernyataan Yesus ini rupanya dipahami oleh para murid sebagai tanda akhir zaman. Bagaimana bisa kita lihat pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Tetapi nyatanya Yesus tidak melihat peristiwa itu sebagai akhir zaman, melainkan sebagai ciri-ciri zaman akhir. Apa saja ciri-ciri itu, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, ciri-ciri zaman akhir, munculnya banyak penyesat yang mengakui diri sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, terjadinya peperangan di mana-mana, bangsa melawan bangsa dan seterusnya. Kemudian ciri yang ketiga, terjadinya kelaparan dan gempa bumi akan menimpa manusia. Yang keempat, diberitakannya Injil kepada semua bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ketika para murid diperhadapkan dengan situasi ini, tentu ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan. Tetapi Yesus menghibur para murid untuk tidak khawatir bila mana hal itu harus terjadi. Yesus mengingatkan para murid untuk selalu mawas diri terhadap ajaran sesat yang semakin merajalela. Dan juga para murid diingatkan untuk tetap berjaga-jaga dan berwaspada bila mana akan datang penderitaan yang akan mereka alami pada saatnya. Walaupun mereka mengalami penderitaan, dibenci, dibunuh, Yesus memberi jaminan kepada para murid bahwa Roh Allah akan senantiasa menyertai mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di balik setiap peristiwa yang kita alami hari-hari ini, berhadapan dengan penyesat-penyesat, berhadapan dengan peperangan di mana-mana, berhadapan dengan keadaan alam yang tidak bersahabat, hendaknya tidak membuat iman kita mundur, hendaknya tidak membuat iman kita goyah, hendaknya tidak membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi semuanya itu semakin membawa kita dekat kepada Tuhan, karena hanya di dalam Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Kita tidak hanya berhadapan dengan penyesat, ada saat di mana iman kita dihambat karena situasi yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, karena iman kita akan dibenci, kita akan ditolak. Namun itulah yang harus kita hadapi sebagai sebuah kenyataan yang harus kita terima. Di balik setiap peristiwa, bagaimana Tuhan menyertai para murid melalui Roh Kudus-Nya, Ia juga akan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Tetap kuat, tetap andalkan Tuhan, dan tetap percaya Tuhan menyertai. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Dalam keterbatasan dan ketidakmampuan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam diri setiap kami menolong kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Dan sertanya kami bersama-sama berkomitmen
berupaya melakukan firman Tuhan dalam keberadaan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami dan menyadarkan kami. Firman Tuhan adalah kekuatan kami. Firman Tuhan adalah penghiburan bagi kami. Firman Tuhan membawa kami kepada kebenaran. Dan biarlah kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan biarlah juga setiap kami boleh berjaga-jaga dan berwaspada di dalam keberadaan kehidupan kami setiap hari. Beri kami kepekaan untuk dapat membedakan ajaran-ajaran sesat. Berikan kami kepekaan untuk dapat mendengar suara Tuhan. Terlebih, berikan kami juga kerendahan hati untuk mau menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi hari-hari ini menyadarkan kami dan mengingatkan kami bahwa hidup kami bergantung kepada Tuhan. Dalam kerendahan hati kami memohon ya Tuhan, kiranya setiap pergumulan, persoalan yang kami alami hari-hari ini tidak menyurutkan iman kami, tetapi semakin membuat kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buah yang kami hasilkan adalah buah-buah yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila mana hari-hari ini terjadi bencana, sadarkan kami, ingatkan kami agar kami bisa bersahabat dengan alam ini dengan baik. Ajarkan kami juga ya Tuhan, sebagai alat di tangan Tuhan, untuk boleh memelihara ciptaan yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan kemurahan-Mu, kiranya juga Engkau memberkati setiap kami. Situasi yang saat ini sedang terjadi, kiranya tidak membuat iman kami lemah, tapi kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keadaan yang sedang kami alami hari-hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Dan biarlah di dalam diri setiap kami ada kesatuan hati. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah kami juga senantiasa memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Mulut bibir dan lidah kami terbatas. Kami percaya Allah kami mengetahui. Kami percaya Allah kami tahu apa yang menjadi doa dan harapan kami. Kami percaya Allah kami mengetahui keberadaan kami saat ini. Dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, di atas segala sesuatunya jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang penuh kuasa terjadilah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.